Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu, yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Tuhan berada di bait suci-Nya, mari berlutut, suruh bumi lihat Bapa-Nya, berdiam diri, tiada apa-Nya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Sukacita dan kasih Allah yang selalu menyertai kita senantiasa. Mari kita respon kasih Allah ini, kita bermazmur buat Dia. Mari kita angkat pujian kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baru setiap hari.
jemaat untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih buat kasih-Mu yang besar buat hidup kami. Berkati dan pimpinlah ibadah kami, di dalam kami memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk duduk. Sungguh besar kasih Allah buat saya dan saudara. Dia tersalib karena begitu besar Dia mengasihi kita. Mari kita angkat pujian, Tuhan kasih-Mu ajaib. Kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji dalam Yoel 2 ayat 13, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan mengakui dan memohon pengampunan dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu kami terbatas, kami tahu kami lemah dan seringkali jatuh dalam dosa. Tuhan, ampuni kami Tuhan, dan kami juga yakin dan percaya penebusan-Mu di kayu salib karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hari lepas hari kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 13.
Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya. Dalam Yohanes 13 ayat 34, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita yang sudah diberkati oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi semua orang. Seperti pujian kita, jadikanlah aku saluran berkat. Bacaan bertanggapan. Dalam minggu ini bacaan bertanggapan itu diambil dari Roma 13 yang akan kita mulai dari ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukannya, kita akan mulai pembacaan firman Tuhan ini. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat kepada sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Bersama-sama ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Perintah Allah
bagi kita, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan inilah pujian kita, kasihilah sesamamu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang percaya dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, mari dengan tegas kita menyatakan pengakuan iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita masuk dalam ayat mas yang diambil dari Matius 22 ayat yang ke-39. Kita bacakan 2 kali berturut-turut. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Karena kita tahu kasih itu lemah lembut, memaafkan, dan murah hati. Dan seperti pujian kita, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan.
jemaat sekalian, kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kami. Saat ini kami mau belajar Tuhan tentang mengasihi sesama kami. Tolong kami agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Tuhan mau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan ini dengan penuh keterbatasannya. Biarlah hamba-Mu ini boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat semua kita membuka Alkitab kita dalam Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan 14. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita masih percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian pembacaan firman ini. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang mengasihi sesama manusia, tentu bagi orang Kristen ini bukanlah hal yang asing. Ada begitu banyak khotbah, seminar, renungan yang mengangkat tema tentang mengasihi sesama manusia. Selain itu kita juga seringkali menganggap bahwa belas kasih kita ini merupakan satu tindakan sosial dan kemanusiaan. Seperti contoh, membagikan sembako atau makanan yang murah atau gratis kepada orang-orang. Donor darah, menjadi relawan, dan sebagainya. Tentu semua itu baik, tetapi apakah yang kita pahami saat ini tentang mengasihi sesama manusia hanya sebatas itu saja? Karena itu mari saat ini kita sama-sama mau belajar tentang mengasihi sesama seperti nasihat Paulus kepada jemaat di Roma. Beberapa latar belakang dari penulisan surat Roma ini yang harus kita ketahui adalah pada waktu itu sedang terjadi perselisihan antara orang Kristen, baik dari golongan Yahudi maupun non-Yahudi, atau biasa disebut dengan sebutan Gentiles, artinya semua bangsa kecuali Yahudi. Saat itu sedang terjadi perdebatan karena orang Yahudi menganggap bahwa, orang Kristen Yahudi menganggap bahwa Yesus itu adalah Mesias yang berasal dari bangsa Yahudi. Maka dari itu untuk menjadi orang Kristen dan diselamatkan perlu melakukan hukum Taurat. Dengan pemikiran itu, orang Kristen Yahudi saat itu memaksa orang Kristen non-Yahudi untuk melakukan hukum Taurat. Di sisi lain, orang Kristen non-Yahudi menganggap saya bukan orang Yahudi, ngapain saya ngikutin hukum Taurat? Perdebatan ini timbul karena orang Yahudi maupun orang non-Yahudi yang sudah menjadi Kristen tidak menerapkan atau tidak memahami hukum kasih yang tersingkap, yang terangkum di dalam hukum Taurat yang digenapi melalui karya penebusan Yesus Kristus. Karena itu melalui surat ini Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat di Roma, baik Yahudi maupun non-Yahudi, dan mungkin saat ini bagi kita semua, tentang apa makna sebenarnya dari mengasihi sesama manusia. Dari ayat yang kita baca bersama di Roma pasal 13 ini, di ayat 8a dikatakan, janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Di dalam terjemahan aslinya kata tetapi sebenarnya lebih tepat diterjemahkan di dalam kata kecuali. Karena itu sebenarnya pengungkapan kata hutang atau penggambaran hutang ini bukan Paulus maksudkan untuk
bilang orang Kristen ini boleh hutang atau tidak hutang gitu ya. Tetapi lebih penggambaran hutang ini menggambarkan bahwa mengasihi sesama manusia adalah suatu keharusan dan kewajiban bagi setiap orang Kristen. Seperti ketika kita memiliki hutang, kita tentu harus dan wajib untuk membayarnya. Demikian yang ingin Paulus sampaikan mengenai kasih kepada sesama adalah hutang. Di dalam ketidaklayakan kita dalam manusia berdosa, Allah telah terlebih dulu memberikan kita kasih yang begitu besar. Sehingga seharusnya kita yang sudah merasakan kasih Allah, kita juga mau membagikannya kepada sesama kita. Seperti dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35, penggambaran seorang yang memiliki hutang kepada seorang raja sebesar 10.000 talenta. Dengan belas kasihnya, raja menghapuskan hutang itu. Tetapi ternyata orang yang dihapuskan hutangnya itu tidak menunjukkan kasihnya kepada sesamanya yang juga berhutang kepada dirinya. Raja marah sehingga kemarahannya ini diberitahukan atau diungkapkan kepada orang yang menerima belas kasih itu. Raja marah bukan karena raja telah menghapus hutangnya, tetapi raja marah karena orang itu tidak menunjukkan kasihnya kepada sesamanya. Di dalam perumpamaan ini kita juga memiliki gambaran bahwa bagaimanapun besar kasih yang telah kita berikan kepada sesama kita, sebenarnya tidak bisa membayar lunas hutang kasih kita kepada Allah. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu senantiasa untuk terus merasakan kasih Allah itu, untuk terus mengenang terus di dalam hidup kita akan kasih Allah di dalam hidup kita, sehingga kita juga bisa mengasihi sesama kita. Yang kedua yang Paulus ingin ajarkan kepada kita semua dan juga waktu itu di jemaat Roma adalah kasih kepada sesama merupakan kegenapan hukum Taurat. Kita pasti sudah tahu ya bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Tuhan Yesus sudah mengatakan hal itu di dalam Matius pasal ke-22 ayat 27 sampai 28 tentang hukum yang utama dan yang pertama juga hukum yang kedua. Tentunya jemaat Roma pun juga mengetahuinya, tetapi alasannya kenapa mereka masih saja terlibat dalam perselisihan. Jawabannya karena bagi mereka, sesama mereka adalah orang yang sepaham. Jadi ketika mereka menemukan orang Kristen yang tidak sepaham dengan mereka akan menganggap bahwa itu bukan sesama. Paulus juga di sini mengutip hukum yang ke-6, 7, 8, dan juga 10. Mungkin kita akan bertanya kenapa hukum ke-5 dan ke-9 tidak dikutip secara langsung oleh Paulus. Jawabannya tentu karena hukum ke-5 ini menggambarkan satu hubungan darah. Menghormati orang tua, artinya ada hubungan darah antara orang tua dan anak. Dan di hukum ke-6 ini lebih kepada judicial, artinya kepada hukum atau peradilan, jangan bersaksi dusta. Tapi dari kutipan ini pun, Paulus juga ingin menyatakan bahwa fokusnya utamanya adalah Paulus melihat bahwa orang Kristen di Roma, baik Yahudi maupun non-Yahudi, sama-sama belum mengerti bahwa mereka adalah satu di dalam tubuh Kristus dan menjadi satu keluarga kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tentu pernah mendengar tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Isu tentang sama ini sangat kental di dalam perumpamaan itu, Bapak Ibu Saudara. Ahli Taurat menanyakan kepada Yesus tentang sesama manusia dan bahkan sampai akhir perikop itu pun kita bisa menemukan bahwa ahli Taurat sama sekali tidak mau mengatakan bahwa orang Samaria adalah sesama bagi mereka. Meskipun ia tahu apa yang ia perbuat itu baik dan benar. Bukankah satu ironi seorang ahli Taurat yang memahami, mengenal, bahkan melakukan hukum Taurat dengan sangat tepat, ternyata tidak bisa mengerti arti sesama dengan sesungguhnya.
Pengenapan hukum Taurat tidak hanya sebatas hukum saja, artinya ketika kita tidak melakukan atau melanggarnya, kita akan dihukum, akan menerima hukuman. Tetapi lebih daripada itu, penggenapan hukum Taurat ini merupakan kita melakukan instruksi atau pendidikan dari Allah. Kita menerima didikan langsung dari Allah. Artinya hukum Taurat diberikan supaya bangsa Israel pada waktu itu menjadi bangsa pilihan yang hidupnya seturut dengan kehendak Allah, dan ia bisa hidup dengan damai sejahtera dari Allah. Hal ini menjelaskan bahwa mengasihi sesama manusia merupakan kehendak dari Allah. Hidup seturut dengan kehendak Allah berarti bangsa Israel harus mengasihi sesama manusia, bukan hanya sebangsanya, tetapi semua orang. Di dalam mengasihi sesama manusia, Paulus pun mengajak jemaat waktu itu untuk bertindak sebagai prajurit yang mengenakan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Kita bisa lihat di ayat ke-14. Artinya orang Kristen perlu menanggalkan perselisihan dan tidak berfokus pada perbedaan, melainkan saling mengasihi di dalam satu tubuh Kristus. Tentunya pesan ini juga berlaku bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Saat ini bagaimanakah dengan pemahaman kita tentang mengasihi sesama manusia? Apakah motif ketika kita melakukan satu perbuatan baik kepada orang lain? Apakah motif kita ini membayar hutang kasih, atau kita merasa memberi hutang kepada orang lain yang suatu saat nanti kita bisa ambil berserta dengan bunga-bunganya? Akankah perbedaan latar belakang yang akan membatasi kita? Perbedaan latar belakang budaya, pemikiran, pola pikir, bahkan sosial kita, apakah hal itu akan membatasi kita? Isu yang ada di dalam jemaat Roma ini mungkin saat ini sedang kita hadapi. Ada berapa banyak perselisihan di antara jemaat yang terkadang membuat kita atau orang lain terluka. Ada berapa banyak berita tentang perpecahan gereja karena perselisihan di dalamnya. Ada berapa banyak di antara kita yang merasa bahwa kasih antara sesama kita di gereja, sesama umat Allah, nggak ada bedanya sama kasih yang diberikan oleh orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Jemaat yang terkasih, mengasihi manusia, sesama manusia tidak hanya berbicara tentang tindakan, tetapi tentang apa yang mendasari kita, pemahaman kita yang mendasari tindakan dari kasih kita itu. Allah mau kita saling mengasihi sesama tubuh Kristus, supaya orang-orang yang belum mengenal Kristus dapat melihat dan merasakan kasih Kristus juga. Pertanyaannya, bagaimana jika kita di dalam satu tubuh Kristus tidak bisa saling mengasihi? Bagaimana kita bisa membuat orang yang belum percaya Kristus mengenal kasih itu? Atau bahkan kita nggak bisa untuk membagikan kasih Kristus itu. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, dengan sangat jelas menyatakan bahwa alasan Allah mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia, kepada kita orang berdosa. Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada kita hal demikian. Di dalam pelayanannya Tuhan Yesus memberikan belas kasihan bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada orang non-Yahudi. Tuhan Yesus juga menunjukkan kasih Bapa di sorga itu kepada kita, manusia berdosa. Kasih yang tanpa batas Tuhan berikan bagi kita. Bahkan Tuhan Yesus pun memberikan kasih kepada orang-orang yang meneriakkan, salibkan dia, salibkan dia. Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya yang begitu besar dengan penuh ketika Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai di atas kayu salib. Misinya untuk menyatakan kasih Allah kepada manusia. Di dalam perenungan ini ada satu pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya. Pertanyaannya adalah, dapat kita mengasihi sesama dengan motif yang Tuhan kehendaki? Jujur Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika pertanyaan ini diarahkan langsung kepada saya akan merasa saya nggak bisa. Saya sulit bagi saya untuk mengasihi sesama manusia. Berapa kali saya jatuh, berapa kali saya
gagal mengasihi sesama manusia. Bahkan sampai saat ini, saya masih bergumul untuk mengasihi sesama manusia. Apalagi orang itu adalah orang yang pernah melukai hati saya. Bagaimana dengan jemaat sekalian? Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang di sini yang menyaksikan tayangan ini juga merasakan kesulitan yang sama dengan saya? Namun dalam perenungan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya menemukan satu kabar baik bagi kita semua. Di dalam perjuangan kita untuk hidup mengasihi sesama kita, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, ternyata Allah telah memberikan Roh Kudus kepada kita untuk mengingatkan kita dan menolong kita untuk bisa mengasihi sesama manusia. Roh Kudus mengingatkan kita bahwa Allah adalah kasih. Hanya oleh karena anugerah Allah kita bisa mengasihi sesama kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Selain itu, ketika kita mulai menyimpang kepada motif kasih kepada sesama yang salah, Roh Kudus kembali mengingatkan kita, bahkan Roh Kudus menolong kita untuk mengingatkan kita kepada motivasi yang baik dan benar, dan tentunya sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian, hanya dengan pertolongan Roh Kudus, sebenarnya kita bisa mengasihi sesama kita. Kita bisa mengasihi mereka sampai akhir hidup kita. Saat ini mungkin kita sama-sama berjuang untuk mengasihi sesama. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama menyerahkan hidup kita ke dalam pimpinan Roh Kudus, agar kita bisa mengasihi sesama kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu mengasihi sesama begitu sulit bagi kami. Mungkin kami tidak sepaham, mungkin kami berbeda. Mungkin orang itu telah menyakiti hati kami. Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa mengasihi sesama kami seperti apa yang Tuhan kehendaki. Firman-Mu telah mengajarkan kami bahwa mengasihi sesama adalah suatu kewajiban bagi kami, dan juga menyadarkan kami bahwa hanya karena anugerah Allah kami bisa mengasihi sesama kami. Tuhan, tolonglah setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau berdoa syafaat. Kita berdoa bagi jemaat yang sedang sakit dalam masa pemulihan. Ada beberapa jemaat, diantaranya ada Ibu Ayang, Ciafong, Ibu Alen, Ibu Maria, Ibu Yayan Bekri, Bapak Andre, Bapak Hermanto, Bapak Denny, Papa dari Ciing, dan beberapa lainnya. Mungkin jemaat tahu, jemaat bisa bawa dalam doa, kiranya Tuhan memberikan kekuatan baik kepada jemaat yang sakit maupun keluarga yang merawatnya. Kita juga berdoa untuk jemaat yang lanjut usia, kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dan kesehatan di tengah usia yang lanjut, juga kita bisa hadir memberikan penghiburan bagi mereka. Terus kita juga akan berdoa untuk ibadah gereja secara online maupun offline, baik di gereja kita maupun di gereja-gereja di seluruh dunia ini. Terakhir kita akan berdoa untuk bangsa negara kita, tentunya dalam kondisi COVID ini, juga bencana banjir, kestabilan ekonomi, politik, dan juga sosial. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu membawa doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh, atau yang sedang dalam masa pemulihan kesehatan. Tuhan, berkatilah mereka, karena Engkau yang tahu apa yang terbaik bagi mereka. Tuhan yang terus kuatkan, Tuhan yang terus memberikan kesembuhan demi kesembuhan bagi mereka, dan Tuhan juga selalu memberikan yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan terus berikan kekuatan, kesetiaan, kasih kepada mereka, sehingga dalam masa tua mereka pun juga boleh terus merasakan kasih Tuhan. Begitu juga dengan keluarga yang hadir, boleh terus menghibur dan menolong mereka. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja di seluruh
dunia ini yang saat ini sedang menghadapi masa pandemi, Tuhan dalam persiapan ibadah baik online maupun offline, Tuhan terus tolong terutama untuk gereja kami Tuhan, kiranya Tuhan berkati untuk setiap penata layan yang ada, Tuhan berikan kesehatan agar mereka boleh terus setia melayani Tuhan melalui rekaman maupun pelayanan offline. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami di tengah masa pandemi COVID, penanggulangan demi penanggulangan dan pencegahan demi pencegahan telah dilakukan Tuhan. Tuhan kami mohon campur tangan Tuhan untuk boleh bertindak dan kiranya Tuhan kami boleh menjadi saksi Tuhan untuk memberitakan kasih Tuhan meskipun di masa sulit ini. Berdoa juga Tuhan untuk bencana banjir yang ada di mana-mana. Tuhan tolong berikan hikmat kepada para pemimpin daerah untuk boleh bertindak dengan bijak dan juga sigap Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk kestabilan ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Kiranya Tuhan terus menjaga setiap pemimpin yang ada boleh memiliki hikmat daripada Tuhan, dan kiranya juga Tuhan mau pakai setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di dalam pemerintahan untuk boleh berkontribusi. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini kita membawa pergumulan pribadi kita tahu bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita dan Tuhan yang selalu setia kepada kita. Tuhan, kami membawa pergumulan pribadi kami begitu banyak Tuhan, mungkin begitu berat di dalam kami menjalaninya. Kami mohon kekuatan daripada Tuhan agar kami pun dapat menjalaninya dan tetap percaya kepada Engkau. Mari saat ini kita tutup doa kita ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan, dan inilah nats persembahan dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Dan mari kita angkat pujian, Bapakku memelihara. Kepada Allah aku berharap, di daratan atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku di ngaraya atau dalam laut mendung. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Bunga di padang memeliharanya, Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Sudah tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku di ngaraya atau dalam laut mendung. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami masih bisa memberikan yang terbaik sebagai respon ucapan terima kasih kami karena Engkau Tuhan begitu mengasihi kami. Sucikan, kuduskan persembahan kami ini buat hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan pujian, doksologi, dan doa berkat yang disampaikan oleh hambanya. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami akan kasih kepada sesama. Tuhan, kami pun juga ingin kasih daripada Engkau terus mengalir dalam hidup kami. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kembali dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan teruslah memberitakan kasih Kristus dari sekarang. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.